Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Selamat sore kita yang berada di sini. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari pada waktu lalu ya, yaitu pelajaran mengenai ini judulnya. Kita mau coba review sedikit dengan cepat. Jadi pelajaran ini kita akan belajar mengenai pikiran Tuhan melawan pikiran dari setan. Dan ini adalah lanjutan pelajaran mengenai Injil. Jadi kita harus mengerti dalam mempelajari Injil, kita harus bisa mengerti apa itu pikiran setan dan apa itu pikiran Tuhan dan bagaimana itu bisa teraplikasikan dalam hidup kita yang sesuai dengan Injil ya. Jadi kita sudah belajar, kita punya kondisi itu adalah memiliki pikiran karnal atau pikiran dunia, dan pikiran itu adalah pikiran yang bermusuhan dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan harus menaruh permusuhan antara kita dengan ular itu ya. Jadi kita akan, karena ini kita sudah pelajari, jadi permusuhan itu yang Tuhan taruh itu, Ellen White bilang, itu adalah Injil yang kekal, yang Injilnya sama dengan Wahyu 14 ayat 6. Oke, yaitu pekabaran malaikat pertama. Dan di sini dia bilang ini adalah Injil pertama seorang juru selamat yang akan berdiri di medan pertempuran untuk melawan kuasa setan dan menang melawannya. Jadi ini ya, waktu kita mempelajari gospel itu atau Injil itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Oke. Jadi gospel itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Di situ permulaannya dan kemudian berlanjut dari seluruh Alkitab dan akan diberitakan di akhir zaman yang kita baca, yang kita tahu yaitu pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Dan Ellen White bilang ini Kejadian 3 ayat 15 sama dengan Wahyu 14 ayat 6 dan dua-duanya itu berisi everlasting gospel atau Injil yang kekal yang mana Tuhan Yesus yang akan berdiri dalam peperangan dan akan menang melawan kuasa setan. Itu Injil. Nah, baru nanti kita akan pelajari bagaimana hubungannya dengan pikiran ya yang kita lagi belajar saat ini. Jadi di Kejadian 3 ayat 15 di situ sudah dinubuatkan bahwa dari her seed, kita sudah belajar ya, seed ini yaitu Kristus, dia akan menghancurkan kepalanya ular itu atau setan. Jadi waktu kepala setan itu dihancurkan, kita tahu di dalam kepala itu ada pikiran atau mind. Jadi di dalam nubuatan Kejadian 3 ayat 15 yaitu the mind of Satan yang kita sudah pelajari bahwa the mind of Satan itu adalah carnal mind ya atau pikiran yang keduniawian itu harus dihancurkan. Karena waktu kita belajar waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sudah menerima pikirannya setan. Dan pikiran itu harus dihancurkan. Dan yang menghancurkan pikiran itu adalah Yesus sendiri. Oke. Jadi ini yang kita sudah pelajari waktu lalu, bagaimana kita bisa mengerti akan pikiran itu ya. Jadi di sini prinsip Matius 12 ayat 34 kita harus ingat karena ini adalah prinsip yang akan kita bawa di dalam pelajaran mengenai pikiran. Jadi apa yang keluar dari yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Nah, ini hati di bahasa Greka itu adalah kardia dan ini hati juga adalah pikiran, perasaan atau mind ya, ini mind. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari kita punya pikiran. Oke, jadi kita tahu kita kalau mau belajar Injil kita harus mulai dari pertama ya. Jadi dalam buku Kejadian ini Tuhan berfirman ya, berfirman dan firman itu keluar dari pikiran Tuhan karena apa yang diucapkan itu berasal dari pikiran. Tuhan berfirman dan dia memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Dan kita sudah tahu perintahnya itu apa, kita nggak perlu ulang. Dan dia bilang,
kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Ini the mind of God yang Tuhan keluarkan dari mulutnya melalui firman-Nya. Tetapi the mind of Satan atau pikiran setan yang ada di pikirannya itu, dia bilang kepada perempuan itu, kalau kamu makan, kamu nggak akan mati. Ini ya, sekali-kali kamu tidak mati. Jadi, waktu pikiran setan dikeluarkan dari mulutnya, kita tahu bahwa waktu Tuhan berfirman, kamu makan, kamu mati, setan bilang, kamu makan, kamu tidak akan mati. Jadi kita selalu lihat di sini adalah, misalnya Tuhan bilang A, dari pikiran Tuhan, pikiran setan, dia akan selalu melawan pikirannya Tuhan. Tuhan beri hukum, dia akan melawan hukum itu sendiri. Jadi pikiran setan itu dia sangat membenci hukum, oke? Dan dia juga membenci Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena hukum itu adalah salinan dari karakter Tuhan. Kita sudah belajar itu ya. Jadi pada waktu setan berfirman, yang keluar dari pikiran setan, apa yang terjadi? Itu Adam dan Hawa, pertama Hawa, dia mengambil buahnya, dia makan, dia kasih kepada suaminya, dan suaminya pun makan. Waktu mereka menerima, mengambil buah itu yang Tuhan bilang jangan kamu ambil, tetapi mereka menerima akan firman dari setan yang keluar dari pikiran setan. Udah lihat ya? Dan waktu mereka makan buah itu yang berasal dari pikiran setan, Adam dan Hawa menerima pikiran setan. Oke? Jadi, waktu orang tua kita pertama jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi mempunyai the mind of God, pikiran Tuhan. Sekarang mereka mempunyai the mind of Satan, karena mereka menerima yang setan berfirman yang keluar dari pikiran setan itu sendiri. Disinilah permulaan manusia mempunyai the mind of Satan. Oke? Nah, sekarang kita tanya, pikiran setan itu apa? Ini ya, hukum Tuhan dibenci setan, hukum Tuhan dilanggar. Jadi, pikiran setan itu adalah dia sangat membenci akan apa? Akan hukum Tuhan, dan setiap hukum yang Tuhan berikan, dia akan langgar hukum itu sendiri. Dan itu adalah pikiran setan. Makanya, waktu Adam dan Hawa menerima akan pikiran setan, mereka mempunyai carnal mind atau pikiran keduniawian, yang mana pikiran itu tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan dan tidak bisa. Kenapa? Karena pikirannya setan itu dia benci hukum Tuhan. Waktu Adam dan Hawa menerima pikiran setan, mereka mempunyai carnal mind. Dan carnal mind itu tidak mau turut akan hukum Tuhan. Bukan hanya tidak mau turut, benci akan hukum Tuhan itu sendiri. Karena carnal mind ini sama dengan pikiran setan. Oke? Nah, waktu lalu kita sudah belajar ya. Itu pikiran setan itu sebenarnya apa? Sampai dia benci hukum Tuhan. Nah, ternyata pikiran setan itu kalau kalian baca Yesaya 14, 12, 13, dan 14, ini kita akan bawa nanti ya, karena ini pelajaran akan berlanjut terus sampai kita akan mempelajari mengenai kebenaran oleh iman. Advent melawan kebenaran oleh iman Advent, dan kita akan melihat perbedaan kebenaran oleh iman Katolik. Kita akan menggunakan ayat ini, tapi kita nggak akan mau ke situ sekarang. Tapi ini prinsipnya yang mana pikiran setan itu adalah I, saya berkata di dalam pikiran saya, dalam hati, saya akan naik ke surga, saya akan mendirikan tahta, saya akan duduk dalam kumpulan, saya akan duduk di dalam perkumpulan yang ada di sebelah utara. Saya akan naik ke dalam ketinggian awan-awan. Saya mau jadi sama seperti Tuhan. Jadi pikiran setan itu adalah I.
I. Iya ya, jadi kita lihat apa hubungannya dengan I. Jadi ini siapa namanya? Sorry, A.T. Jones. A.T. Jones di dalam khotbah yang ke-12 yang dia berikan di General Conference pada tahun 1893, dan kalau teman-teman belum tahu sejarahnya, itu di tahun 1893 sebenarnya Undang-Undang Hari Minggu juga sudah mau keluar. Dan karena itu khotbah ini terjadi karena mereka melihat Undang-Undang Hari Minggu sudah mau keluar. Dan salah satu khotbah yang dia kasih di pasal 12, yang ini yang kita sedang pelajari ya, mengenai the mind of God dengan the mind of Satan. Jadi A.T. Jones mau menerangkan kepada kita bahwa mengenai pengalaman Lucifer. Dia bilang kita semua tahu apa kejatuhan Lucifer. Apa penyebabnya? Ini A.T. Jones tanya kepada anggota yang hadir di General Conference. Jadi congregation atau jemaat bilang, oh penyebab kejatuhan Lucifer adalah kesombongan. Tapi A.T. Jones bilang, tapi diri atau self atau I adalah akar dari kesombongan. Diri adalah akar dari segalanya. Kesombongan adalah buah dari diri saja. Jadi teman-teman, kita lihat kenapa Lucifer jatuh, karena diri ya, karena ini I. Kalau orang bilang, oh dia jatuh karena sombong. Betul, tapi sombong itu hanya buah. Akarnya itu adalah diri. Jadi diri adalah akar segalanya. Sombong, akar dari diri. Apalagi pemarah, akarnya diri. Melanggar hukum Tuhan, akarnya diri. Semua kejahatan yang terjadi di dunia ini, teman-teman, itu adalah akarnya adalah diri. Mungkin kita nggak sadar ya, kita punya diri itu mengerikan, karena sebenarnya untuk mempelajari mengenai diri kita sendiri, menunjukkan betapa bobroknya dan busuknya diri kita itu nggak banyak kita dengar pelajarannya. Yang kita suka dengar adalah doktrin yang mengajarkan kita yang benar, orang lain yang salah. Padahal kalau kita pelajari pelajaran pekabaran malaikat ketiga, yang mau ditunjukkan kepada kita adalah betapa busuknya diri kita dan betapa mengerikan kondisi kita. Dan tidak ada penolong yang lain yang bisa menolong kita selain Kristus. Itu ya. Jadi kesejatuhan setan itu adalah diri. Semua akar kejahatan, kalian bisa tulis satu-satu dari atas sampai ke bawah, itu karena diri. Oke, karena I. Jadi waktu setan datang kepada orang tua, ini kita sudah belajar, kita hanya review sedikit. Waktu setan datang kepada orang tua kita, dia bawa pikirannya ini ya, A.T. Jones bilang. Terus dia tanya, pikiran apa itu? Ya, pikiran tentang diri. Karena itu adalah pikiran setan yang adalah diri. Jadi, teman-teman, coba kita pikir ya. Kalau kita memikirkan diri kita sendiri, diri. Ada yang pemikiran diri terlalu jauh dalam hal-hal keduniawian, ada pikiran diri yang terlalu ada pikiran diri yang terlalu jauh memikirkan diri dalam hal-hal keduniawian, ada pikiran diri yang lebih seperti pikiran diri dalam hal-hal kerohanian. Saya kasih contoh. Misalnya pikiran diri tentang hal-hal keduniawian ya kita bisa lihat sendiri. Misalnya orang-orang yang artis-artis Hollywood lah ya, begitu misalnya. Wah, betapa hidup mereka sangat mewah. Kita lihat semua yang terjadi ke dalam diri mereka itu semuanya adalah self, diri. Tetapi ada diri yang terlalu mengenai diri dalam hal-hal kerohanian. Contohnya orang Farisi, teman-teman. Itu self-righteous-nya minta ampun ya. Jadi setan bisa kasih diri yang terlalu ekstrim dalam keduniawian, tapi kita bilang, kita nggak sama dengan artis atau nggak sama dengan orang-orang terkenal, kita tidak
Pokoknya apalah dalam hal keduniawian. Tapi setan bisa mendapatkan diri saya dalam hal-hal kerohanian yang menjadi sama seperti orang Farisi yang sangat sangat merasa dirinya benar sampai ya kalian tahulah ceritanya, selalu mempersalahkan orang lain, saya yang benar, orang lain yang begini, begitu, sampai mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu semua pikiran setan, teman-teman. Jadi kita jangan berpikir pikiran setan itu hanya hal-hal keduniawian, setan juga bisa gunakan dalam hal kerohanian, dan semuanya itu adalah diri. Oke? Jadi ada satu kata yang A.T. Jones gunakan, yang sama Ellen White gunakan, selain carnal mind atau pikiran duniawi, ini carnal mind juga sama dengan natural mind, bahasa Inggris ya, atau pikiran alami. Jadi pikiran alami itu yang dibawakan oleh setan, yaitu mengenai diri, orang tua kita terima, dan itu diturunkan kepada kita semua. Jadi dia bilang pikiran alami adalah pikiran setan, yaitu selalu tentang diri. Nah, jadi kita bisa bikin ya, dia punya chart. Oh, oke. Kita belum bisa bikin chart karena masih ada di sini. Ini Ellen White juga bilang ya, kalau kalian lihat tanda kurung di sini, pikiran daging atau carnal or natural, atau alamiah, itu tanda kurung bukan saya yang tulis, itu Ellen White sendiri punya buku. Jadi pikiran carnal atau natural mind, kalau kalian baca tulisan Ellen White atau A.T. Jones atau Wagner dalam bahasa Inggris, kalau kalian dengar atau baca natural mind or carnal natural mind, itu sama dengan carnal mind, itu sama dengan the mind of Satan, sama ya. Karena pikiran dua-dua ini adalah mereka bermusuhan terhadap musuh. Mereka bermusuhan terhadap Tuhan, dan mereka mereka tidak bisa, pikiran ini nggak bisa tunduk atau takut kepada hukum Tuhan. Oke? Jadi dibilang human nature, kealamian manusia, tidak bisa memelihara hukum walaupun dia mau. Nah, kalian lihat ini, walaupun kita mau memelihara hukum, ini tidak bisa karena pikiran kita adalah pikiran karnal atau alami. Nah, ini bab besarnya belum selesai, teman-teman. Ini saya hanya memberitakan fakta dari keadaan kita manusia. Itulah sebabnya kita harus belajar gospel bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah ini. Oke? Nah, terus waktu manusia jatuh di dalam dosa, dibilang di situ, pikirannya itu sifatnya jadi jahat, dia tidak berselisih tapi selaras dengan sifatnya menjadi jahat, dia tidak berselisih tapi selaras, oh ini kepotong ini. Selaras dengan setan. Tunggu ya, kita ganti aja supaya dia tidak berselisih tapi selaras, kepotong kayaknya dengan setan. Oke. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, pikirannya selaras dengan setan. Jadi secara alamiah tidak ada permusuhan antara manusia dengan, tidak ada permusuhan antara manusia berdosa dengan pencetus dosa. Keduanya menjadi jahat. Jadi kita lihat di sini bahwa pikiran kita dengan pikiran setan itu sudah sama ya, tidak berselisih, tapi selaras, itu harmoni. Kita punya pikiran sudah harmoni dengan setan. Dan kalau Tuhan tidak campur tangan, teman-teman, kita itu dengan setan akan masuk dalam persekutuan melawan surga. Dan bukannya menyukai permusuhan melawan setan, seluruh manusia akan bersatu melawan Tuhan. Ini betapa mengerikan pikiran alami, pikiran keduniawian, atau carnal mind, atau natural mind, atau pikiran I. Oke? Karena yang orang tua terima itu adalah pikiran I, pikiran diri. Jadi pikiran diri itu,
Kalau kita lihat ya, pikiran itu dia benci hukum Tuhan, pikiran diri itu benci Tuhan, dan pikiran diri itu mau melawan Tuhan, malah mau berperang melawan Tuhan. Itu adalah pikiran diri, teman-teman. Jadi kalau kita pikir, diri itu ya biasa-biasa lah, ya diri lah. No, diri ini mengerikan, dan ini kalau kita tidak tahu jalan keluarnya melalui pekabaran Injil, akhirnya apa teman-teman? Kita akan berperang mau memusuhi orang yang memelihara akan hukum Tuhan, karena kita akan benci Tuhan. Oke? Jadi ini harus ada solusi mengenai diri ya, atau pikiran mengenai diri, atau pikiran setan yang sudah masuk ke pikiran kita. Jadi saya bikin dia punya chart, yang ini kita udah kasih waktu lalu, kayaknya ini chart yang terakhir. Jadi kita lihat pikiran setan sama dengan carnal mind. Carnal mind, pikiran daging, sama dengan natural mind atau pikiran alami. Sama dengan the mind of self, pikiran diri atau I. Ini teman-teman, setiap kali kita baca kutipan Ellen White atau belajar buku dari Wagner dengan Jones, kalian lihat kalau mereka berbicara carnal mind atau natural mind, itu sama dengan pikiran setan atau pikiran diri. Itu sama, nggak ada beda. Dan pikiran ini semua, yang pikirannya yang berasal dari setan atau pikiran setan itu, yang orang tua kita terima, Adam dan Hawa ya maksudnya, dan of course diturunkan kepada orang tua kita, itu adalah carnal mind, natural mind, the mind of self atau I. Hasil dari semuanya ini, so far ya, ini so far yang kita belajar itu, pikiran ini benci hukum Tuhan, benci Tuhan itu sendiri, makanya mereka mau berperang terhadap Tuhan, dan kesombongan. Jadi kan ditanya, kenapa Lucifer jatuh? Karena sombong. Tapi A.T. Jones bilang, no, sombong itu hanya buah dari self, dari diri. Oke, itu ya so far yang kita belajar. Yang kita lagi belajar ini adalah pikiran dari setan. Makanya Ellen White bilang, kalau kalian baca di Testimony to Minister volume 3, kita baru bisa mengerti ya, dengan mengerti pelajaran ini, bahwa peperangan melawan diri sendiri excuse me, adalah pertempuran terbesar, the greatest battle yang pernah terjadi. Ini greatest teman-teman, ini yang paling besar yang pernah terjadi. Apa? Bagaimana diri ini diserang, karena diri ini sangat mengerikan jahatnya. Oke, itu yang kita bahas waktu lalu. Nah, oke. Jadi itu saya sudah review sedikit yang kita bahas waktu lalu. Sekarang kita akan memaju ya, kita akan maju di pembahasan seterusnya. Oke, jadi kita akan coba bikin chart setiap kita bahas pelajaran, kita akan kesimpulannya chart. Nanti kita akan stop di satu poin yang kita bisa berikan kepada teman-teman kesempatan untuk bertanya atau komentar. Jadi kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis. Nanti waktu ruangan kesempatan diberikan, kita bisa bertanya. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari the mind of man atau pikiran manusia sebelum mereka jatuh dan sesudah mereka jatuh ke dalam dosa. Oke. Nah ini ya, saya sudah pernah share ini kutipan, tapi kita akan pakai lagi karena kita lagi berbicara mengenai pikiran setan dan pikiran Tuhan. Dan kita tahu bahwa sesudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah menerima pikiran setan, yaitu pikiran mengenai I, atau mempunyai carnal mind atau natural mind. Mari kita bandingkan pikiran manusia sebelum dan sesudah jatuh dalam dosa. Oke, di sini dibilang ya, manusia pada awalnya diberkahi dengan kekuatan mulia atau noble powers bahasa Inggris, dan pikiran yang seimbang. Oke, ini sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka mempunyai noble power and well-balanced mind. Pikiran ya, seimbang pikirannya. Oke, dia itu sempurna dalam keberadaannya dan selaras dengan Tuhan.
pikirannya. Oke. Kita lihat lagi ya. Jadi kita akan ambil poin-poinnya. Pikirannya murni, tujuannya suci. Oke. Ini keadaan manusia atau pikiran manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Sekarang melalui ketidaktaatan, nah sekarang kita dari keadaan sebelum berdosa, sekarang kita pergi ke keadaan sesudah berdosa. Melalui ketidaktaatan, kekuatannya diselewengkan atau dia punya power diselewengkan, keegoisan menggantikan cinta. Oke. Egois ini teman-teman kalau bahasa Inggris itu selfishness. Selfishness itu berasal dari kata self, diri. Bukankah ini sangat masuk di akal karena waktu Adam dan Hawa menerima pikiran setan yang adalah self atau diri, kita manusia sekarang sudah selfish. Oke, sudah cinta diri, sudah egois. Yang kita pikirkan adalah diri. Yang dulu adalah cinta yang memikirkan orang lain, sekarang sudah terganti dengan selfish karena pikiran setan itu adalah self. Makanya pikiran kita sudah nggak selaras dengan Tuhan karena God is love. Sekarang sudah selaras dengan setan because setan is selfish. Gitu ya. Terus dia bilang, kealamiannya menjadi sangat lemah melalui pelanggaran, sehingga tidak mungkin baginya dengan kekuatan sendiri untuk melawan kekuatan kejahatan. Jadi, impossible, teman-teman. Coba garis bawahi itu impossible. Nggak mungkin dengan usaha manusia atau kekuatan manusia kita melawan kuasa kejahatan. Makanya gospel, teman-teman, yang kita sudah share ya, yang saya selalu bilang. Gospel itu menekankan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Nanti kita lihat. Jadi manusia itu bagiannya apa dalam Injil? Kalian akan lihat ya, bagiannya itu apa. Tapi for sure, bukan kekuatan kita untuk melawan kejahatan. Kita nggak bisa, impossible. Kalau kalian tahu impossible itu adalah 0. Nggak ada dalam presentasi 0 sampai 100, 1 pun nggak ada. Itu nggak bisa. Karena apa? Kalian lihat pikirannya, his thoughts, dia punya mind, udah pikiran setan, teman-teman. Jadi untuk saya mempunyai pikiran setan, bisa nggak saya melawan kekuatan setan? Ya kalau saya punya pikiran setan, saya mau sama-sama setan dong. Saya nggak mau lawan setan, iya kan? Masuk di akal toh? Jadi dia ditawan oleh setan dan akan tetap begitu selamanya jika Tuhan tidak campur tangan secara khusus. Jadi kita akan selalu baca Tuhan campur tangan. Tuhan, Ellen White tulis kondisinya, kemudian bagaimana manusia tidak bisa, tapi kemudian Tuhan campur tangan. That's the good news. Itu dia ya, kita punya pikiran. Oke, jadi kita coba bikin dia punya chart. Oke, teman-teman. Supaya kita bisa lihat dengan detail dan bagaimana Tuhan akan campur tangan, dan itu adalah gospelnya ya. Oke, jadi chart ini kita tulis pikiran manusia sebelum dan sesudah jatuh dalam dosa. Oke, sebelum jatuh dalam dosa, berdasarkan kutipan tadi ya, mereka itu mempunyai the mind of God. Oke, memiliki pikiran Tuhan. Kenapa? Mereka itu harmoni dengan Tuhan. Mereka itu mempunyai noble power atau kuasa yang mulia. Pikirannya itu well balanced atau seimbang. Pikirannya itu murni, tujuannya suci, dan mereka mempunyai cinta. Tetapi waktu jatuh dalam dosa, kita coba gabungkan dengan yang review yang kita kasih tadi. Mereka sudah mempunyai apa? Pikiran setan. Pikiran setan itu sama dengan carnal mind. Carnal mind itu sama dengan natural mind. Atau sudah memiliki pikiran yang I. Kita lupa taruh di sini I. Jadi, dengan pikiran yang ada di manusia sesudah jatuh dalam dosa, ini pikiran kita ya, dari pikiran kita ini sudah harmonis dengan setan. Kita punya kekuatan itu sudah di-perverted atau sudah
Bahasa Indonesia itu sudah, let me see the right words ya. Perverted itu sudah diselewengkan. Kekuatannya sudah terselewengkan. Kalau dulu punya noble power, sekarang kekuatannya itu udah nggak noble lagi, sudah terselewengkan. Jadi noble power yang kuasanya itu yang dia gunakan untuk misalnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, worship God, dan sebagainya. Sekarang kuasanya itu sudah terbalik untuk melawan Tuhan, berperang melawan Tuhan. Seperti itu, sudah terseleweng, sudah terputar balik. So, perverted itu terputar. Dulu di atas, sekarang ke bawah. That's perverted. Sekarang pikirannya itu udah unbalance, sudah nggak seimbang lagi. Pikirannya itu, angan-angannya sudah nggak murni. Tujuannya tidak suci. Sekarang dulu love, sekarang sudah selfish. Karena yang masuk itu adalah pikiran setan, yang adalah pikiran self, dan ujung-ujungnya pikirannya tidak murni, tujuannya tidak suci, pikirannya sudah nggak balance, semua yang dia pikirkan adalah diri sendiri. Ini kita bisa bandingkan side by side pikiran manusia sebelum jatuh dan sesudah jatuh. Satu masih memiliki pikiran Tuhan, satu memiliki pikiran setan. Oke, inilah kondisi kita pada waktu Adam dan Hawa menerima akan firman setan yang setan keluarkan itu di Taman Eden, dan firman itu berasal dari pikiran setan, dan inilah yang terjadi kepada kita ya, umat manusia. Oke, kita lanjut. Kita masih mau lihat perbedaan antara sebelum jatuh dan sesudah jatuh. Oke, kita lanjut ya. Dibilang di sini, pada waktu manusia melanggar hukum ilahi, sifatnya menjadi jahat atau nature, kealamiannya. Ini bahasa Inggris his nature. Kealamiannya atau sifatnya. Langsung jadi jahat ya, langsung perverted. Kalau dulu baik, sekarang sudah jahat. Dulu cinta, sekarang selfish. Itu dia ya. Dan dia tidak bertentangan, tapi selaras dengan setan. I think kita udah baca ini tadi ya. Wait. Oh, belum. Secara alami tidak ada tadi waktu review, kita ulang lagi kutipan ini. Secara alami tidak ada permusuhan antara manusia berdosa dan pencetus dosa. Keduanya menjadi jahat melalui kemurtadan. Jadi kita lihat di sini, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia itu selaras dengan setan, sifat jahat, dia tidak bertentangan dengan setan, dan secara alami tidak ada permusuhan antara manusia yang berdosa dengan setan, pencetus dosa. Inilah keadaan kita sesudah jatuh di dalam dosa. Oke? Sifat kita jadi jahat, kita harmonis dengan setan, dan kemudian karena kita menerima pikiran setan, kita lihat yang Yesus katakan, apa yang ada di dalam pikiran kita. Oke? Jadi di Matius 7 ayat 21, 22, dan 23, kita masih ingat ya, waktu lalu Ebing tanya, jadi pikiran setan itu, pikiran I itu sebenarnya apa? Nah, jadi ini adalah keterangan-keterangan yang kita mau share kepada teman-teman, bagaimana pikiran itu sendiri atau bagaimana kondisi kita sendiri sebagai manusia waktu Adam dan Hawa menerima pikiran setan. Oke, jadi di Markus 7 ayat 21 sampai 23, di situ Yesus Yesus yang berkata, dia bilang, sebab dari dalam, dari hati orang. Nah, ini kalau teman-teman lihat hati ini sama dengan yang tadi ya, yang kita out of the abundance of heart the mouth speaketh, dari dalam hati keluar dari kita punya mulut kita berbicara itu karena dari hati, dan hati ini adalah pikiran ya. Jadi kita balik di sini. Sebab dari dalam, dari pikiran atau hati ini timbul segala pikiran jahat. Nah, betul kan? Dari hati kita yang jahat, dari pikiran jahat, ini yang keluar adalah kejahatan. Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, kalau bahasa Inggris evil eye ya, mata yang jahat, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini pikiran, waktu pikiran setan masuk ke dalam orang tua kita, ini kan pikiran kita sekarang sudah jahat. Nah, dari dalam pikiran kita ini, oke teman-teman, dari dalam pikiran kita ini, timbul semua bentuk kejahatan, karena yang masuk itu adalah I. Masih ingat? I, self, itu adalah akar dari semua kejahatan. Karena I yang masuk, kalau self atau setan yang masuk, semua yang saya pikirkan itu jahat. Saya maunya bercabul, saya maunya mencuri, saya maunya membunuh, saya maunya berzina, saya orangnya serakah, saya orangnya jahat, licik, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Ini teman-teman keluar dari dalam kita, pikiran kita, bukan dari orang lain teman-teman. Inilah yang menajiskan diri kita sendiri gitu. Karena diri kita itu kan yang membentuk kita manusia ini, saya punya karakter misalnya, saya mau jadi apa. Itu kan semua berasal dari saya punya pikiran ini frontal lobe yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita, sorry. Ini kita yang dalam pikiran kita ini jahat, cabul, mencuri. Ini yang saya pikirkan, saya angan-angankan dan saya inginkan. Ini semua. Jadi out of the abundance of heart, dari dalam hati, dari pikiran kita, the mouth speaketh. Atau firman keluar. Atau tindakan. Oke? Tindakan, saya bertindak, itu saya punya tindakan dari mana emangnya? Kalau kita mau pikir. Ini kan misalnya contoh ya, contoh biasa di Amerika orang suka kirim, di Indonesia mungkin juga ya, suka kirim flyer atau mengenai iklan-iklan yang misalnya jual baju, atau apalagi sekarang sudah mau Christmas atau Thanksgiving di Amerika, mereka suka kirim advertisement untuk mereka kasih baju-baju, sepatu, dan semua elektronik dan segala macam, harga-harganya, terus ini diskon, seperti itu. Waktu kita lihat, langsung, boom, wah ini bagus ini, mau ingin ini. Dari saya pikir, kemudian aduh gimana ya ini beli apa enggak, and then akhirnya, oke, saya beli. Tapi semuanya itu dari mana untuk saya mau beli, misalnya. Itu kan semua dari pikiran, kan saya lihat, bagus ini, saya suka, beli. Atau misalnya, laki-laki lihat pergi ke pantai, lihat seorang perempuan yang pakai baju, kalau di pantai, apalagi di Amerika di sini, dari mereka lihat di dalam pikiran percabulan. Jadi teman-teman, kenapa manusia itu jahat ya? Sorry, kita lihat dulu. Kenapa kita jahat? Kenapa tindakan kita jahat? Kenapa yang keluar dari mulut kita jahat? Apa penyebabnya? Kalau kita mau telusuri dalam dan paling dalam akar dari semua kejahatan, teman-teman, kalian tanya apa sih? Ini saya punya pikiran ini, teman-teman. Yang mempunyai pikiran setan, mempunyai pikiran karnal, mempunyai natural mind, ini yang menyebabkan semua kejahatan. Makanya Wagner bilang apa? This present evil world. Ini dunia yang jahat ini dari mana yang bikin dunia kita jahat? Dia dari kita sendiri. Karena kita sendiri jahat, pertanyaannya, saya jahat dari mana saya jahat? Dari pikiran. Semua yang menajiskan kita, membuat kita jahat dari pikiran. Makanya dunia, kalau kita pikir, oh dunia ini jahat, kita langsung pikir, oh iya, dunia ini jahat. Langsung pikir mengenai orang-orang yang membunuh di sana, orang-orang berzina di sana, orang yang main judi di sana, orang yang whatever di sana. Kita pernah nggak kita berpikir, kenapa dunia ini jahat?
Pernah nggak kita berpikir, saya yang membuat dunia ini jahat? Nah, kenapa saya? Karena dari pikiran saya ini jahat gitu. Nah, inilah Tuhan harus menyelesaikan masalah di akarnya. Kalau kita mempelajari sebuah gospel, misalnya ini ya, kita kasih contoh teman-teman. Ini contoh yang waktu kita pelajari gospel, terus kita dengar orang berbicara seperti itu, kita rasa geli. Gelinya adalah ini. Misalnya mereka bilang, oh oke, kita ini ada menghadiri sebuah seminar, misalnya. Dan di seminar itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa kontrol kita punya pikiran, yang gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh speaker atau pembicara adalah, mari kita coba, ini coba. Di dalam 1 minggu, kita jangan berpikir negatif sama orang lain. Jangan ngomong gosip orang lain. Ini, jadi dalam 1 minggu itu, mereka mencoba untuk kita jangan berpikir negatif, jangan gosip, jangan berkata-kata kasar. Pokoknya kita coba untuk kontrol kita punya pikiran. Saya mau bilang sama teman-teman ya, probably, mungkin mereka bisa bikin 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin bisa saja dalam 1 minggu itu sebagai tujuannya. Tapi kalau jalan keluar bagaimana diri kita atau kanal main kita tidak dihancurkan oleh Tuhan, teman-teman, itu apa ya? You guys can try, kalian bisa try 1 hari bisa, tapi besok pasti jatuh lagi gitu. Kenapa? Karena ini yang kita belajar ini, misalnya nih ada orang sakit kanker, oke? Sakit kanker, coba kita bikin semua natural remedy untuk orang ini nggak sakit kepala 1 hari. Oh oke, kita bikin semua natural remedy yang bagaimana supaya orang sakit kanker itu nggak sakit kepala. Misalnya dia kanker di otak ya, bikin natural remedy yang nggak sakit kepala. Itu natural remedy mungkin bisa bekerja 1 hari, 2 hari. Tapi kalau pusat permasalahan kanker itu sendiri tidak diobati, itu sakit kepala akan muncul lagi, akan muncul. Seperti ini yang tadi saya bilang. Kita datang di seminar, coba kontrol kita punya pikiran 1 hari atau 1 minggu. Kalau kalian bisa bikin 1 minggu, that's great, that's excellent. Untuk nggak pikir jahat. Bisakah saya yang pikiran saya sudah jahat, terus saya mau kontrol saya punya pikiran supaya nggak jahat? Bisa nggak yang saya jahat? Atau misalnya, bisa nggak saya yang namanya Joy, saya punya personality misalnya suka ketawa, misalnya suka senyum, atau suka pemarah, atau suka tersinggung. Ini misalnya Joy suka pemarah, suka tersinggung. Ini saya punya personality. Terus bisa nggak saya untuk tahan diri, nggak marah, nggak tersinggung? Bisa saja 1-2 jam, 3 jam, 1 hari mungkin bisa. Tapi besok pasti akan meledak. Begitulah kita punya kondisi sebagai manusia. Karena kejahatannya itu timbul dari pikiran kita. Kita nggak bisa, oh saya harus kontrol nih, saya harus kontrol supaya saya nggak gosip, saya harus kontrol supaya saya nggak ngomongin kasar, supaya nggak marah-marah. Kalian bisa kontrol mungkin 1-2 jam. Tapi kita harus belajar Injil yang bagaimana pikiran yang jahat ini, bagaimana Tuhan sendiri harus hancurkan, dan itu sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15, teman-teman. Nggak bisa dalam pekabaran ini hanya tempel sana, tempel sini, coba try, coba jangan begini, coba ya jangan begitu ya, coba ya kalian bisa coba. Tapi kalau akar dari semua kejahatan yang adalah diri tidak disingkirkan melalui Injil, ya pasti akan muncul. Oke? Orang yang sakit kanker, oh coba ya minum ini supaya nggak sakit kepala. Oh coba ya ini biar nggak muntah-muntah. Oh coba ya ini biar kulitnya nggak kering. Atau coba ini biar rambutnya nggak rontok. Kalian bisa coba apa saja. Tapi kalau kankernya tidak diatasi masalahnya,
sampai di akar-akarnya, tetap akan muncul dia punya symptoms, dia punya gejala, sakit kepala, rambut rontok, nggak mau makan, apalah semua yang kalian bisa tahu mengenai kanker, itu akan terjadi. Makanya Yesus bilang, kenapa ada pencurian, pembunuhan, percabulan, ini semua dari the mind of Satan yang kita terima. Jadi kalau kita nggak mau, misalnya nih, saya nggak suka mencuri, membunuh ini di pikiran kita ini yang harus bagaimana ini bisa bisa disingkirkan ini pikiran setan ini gimana. Kalau kita juga pikir, kenapa saya jatuh terus, teman-teman, ini gospel yang akan kasih tahu bagaimana ini sampai di akarnya disingkirkan, itu gospel. Bukan bagaimana usaha manusia untuk nggak begini, nggak begitu. Yes, you can try. Tapi mungkin hanya 1-2 hari, 1-2 jam, kembali lagi. Makanya orang, kok kita sudah coba begini, masih jatuh, kok kita, masih ya. Karena pusat permasalahannya tidak diobati. Tidak tahu caranya bagaimana. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi ini yang tadi, keluar dari pikiran, dari hati, dan hati ini adalah pikiran. Dia punya gerikannya kardia. Nah, ini dia. Ya, kita kasih dia punya chart lagi ya. Kita sudah tambah lagi di sini bagaimana pikiran setan masuk, yaitu carnal mind, natural mind. Ini semua kejahatan yang saya sudah baca tadi di Markus ini. Inilah di chart ini. Yang mana keadaan kita, diri kita jahat, dunia ini jahat karena dari carnal mind. The mind of Satan, natural Satan yang ada di diri kita sendiri, yang ada di dalam setiap sel-sel tubuh kita, inilah yang membuat kita jahat, yang menajiskan tubuh kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita lanjut. Dia punya pembahasan. Sampai di chart di sini ada tambahan dari teman-teman. Atau belum? Oke. Ya, silakan Ebing. Ya. Jadi mengikuti ya pembahasan ini, kita bisa bilang bahwa sebenarnya persoalan utama manusia itu ada pada pikirannya. Semua yang keluar ya pada tingkah laku itu adalah hasil dari pikiran. Makanya Yesus pernah mengatakan ya, tidak mungkin semak duri itu menghasilkan anggur. Nah, Yesus sedang berbicara mengenai bagaimana kondisi pikiran manusia dengan sikapnya. Kalau anggur pasti buahnya anggur gitu. Kalau semak pasti buahnya semak gitu, semak duri. Dan selama manusia masih dalam pikiran setan atau pikiran diri, nah manusia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Jadi semua pengajaran yang mengarahkan manusia untuk merubah tingkah laku, tapi sama sekali tidak mengubah pola berpikir, yaitu sama sekali tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Jadi ketika kita melihat bahwa poin utama, ya sumber utama dari permasalahan manusia adalah pikiran, jadi yang menjadi sasaran kita adalah bagaimana menuntaskan masalah pikiran setan yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi sebelum kita menuntaskannya, kita harus bisa mendefinisikannya dengan benar gitu. Apa sebenarnya pikiran setan itu gitu di dalam diri kita. Dan ini perlu didiskusikan ya. Oke, itu aja dulu, jadi terima kasih. Oke, terima kasih Ebing. Jadi betul yang Ebing bilang tadi ya. Jadi nanti kebetulan yang Ebing bilang itu ada di kutipan berikutnya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, misalnya kita terima pelajaran, harus bikin ini, harus begini, harus berhenti berdosa. Iya kan? Saya pernah berada dalam satu situasi yang harus berhenti berdosa, stop sinning. Sampai stop sinning itu sudah terngiang-ngiang terus di kita punya kepala, tapi saya nggak tahu jalan keluarnya stop sinningnya gimana gitu. Kok setiap hari malah lebih parah, lebih berdosa. Karena kita belajar hanya permukaannya,
Kita nggak masuk sampai di kedalaman akarnya itu. Nah, untuk teman-teman yang bekerja sebagai medical missionary atau dokter atau perawat di bagian medis, kalau mau menolong orang lain yang dalam penyakit itu, kita harus tahu penyebab penyakit itu apa. Jangan hanya treat dia punya symptoms, tapi dia punya cause, penyebab itu kita harus cari tahu. Dia punya lifestyle, dia punya semua sampai kita bisa lihat dia punya penyebab apa. Nah, kalau penyebab penyakit itu sudah diobati, semua symptoms yang kita lihat itu bisa disembuhkan. Dan saya mau bilang teman-teman, dosa, dosa itu bukan penyebab utama. Yang penyebab utama kita ada yang jatuh dan semua kejahatan ini adalah pikiran, carnal mind, pikirannya setan. Itu akar dari semua ya. Kalian lihat di sini, ini chartnya, ini akar dari semua yang menyebabkan dosa itu adalah waktu kita menerima pikiran setan. That's it. Nah sekarang, everlasting gospel, Kejadian 3:15, bagaimana Tuhan menyingkirkan atau memusnahkan carnal mind atau pikiran setan yang ada di kita. Itulah baru kita bisa mengerti bagaimana pikiran setan itu dihancurkan di dalam diri kita. Oke? Thank you, Ebing. Ada lagi? Oke, mungkin belum ya. Nah, kita lanjut tadi yang Ebing ada bilang tadi. Nah, ini dia ya. Ini Ellen White punya kutipan. Jadi waktu pelajaran ini saya mau coba side by side Ellen White, Waggoner, Alkitab. Ellen White, Waggoner, atau A.T. Jones. Kita akan kasih semua supaya kita bisa lihat the big picture. Nggak ada satupun yang kita kasih dari pemikiran sendiri. Karena bahaya teman-teman. Kalau kita kasih the false gospel atau Injil yang lain, saya terkutuk. Jadi saya nggak mau, untuk saya pribadi, saya nggak mau menjadi terkutuk, dan saya nggak mau dengan pekabaran ini orang lain juga bisa terkutuk atau tidak bisa diselamatkan gara-gara menerima pekabaran Injil yang palsu. Karena Injil palsu membawa orang kepada kemurtadan. Oke teman-teman, makanya harus berhati-hati kalau kita belum mengerti gospel yang benar, belajarilah gospel yang benar. Karena kalau kita kasih gospel, terus gospel itu salah, orang lain yang dengar, yang mereka ikut gospel yang kita berikan, orang itu bisa murtad, orang itu tidak bisa selamat karena menerima Injil yang palsu, yang sama yang terjadi di jemaat Galatia. Jadi ini Injil yang benar adalah Injil yang menekankan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan masalah sampai di akar-akarnya. Masalah manusia akan dosa ya. Sampai di akarnya harus dikeluarkan. Nggak bisa hanya di permukaan. No, itu bukan Injil. Injil itu sampai di akarnya harus disingkirkan. Oke, jadi kita baca sini ya, Desire of Ages, atau kerinduan segala zaman. Ini dibilang, pada dasarnya atau secara alami ya, secara alami, kita punya hati itu jahat. Dan siapa yang dapat mengeluarkan sesuatu yang bersih dari najis? Jadi kalau saya punya ini yang jahat, bisa nggak saya mengeluarkan sesuatu yang bersih dari yang jahat di sini? Sama seperti mata air. Saya mau ambil air. Bisa nggak saya bisa mendapatkan air yang murni bersih dari mata air yang kotor? Ya tidak. Siapa yang bisa mengeluarkan? Ya nggak ada satu orang pun. Karena secara alami pikiran kita jahat. Heart atau mind kita jahat. Tentu yang keluar dari mulut dan tindakan kita pasti jahat, dan yang Yesus sudah bilang di Markus 7 ayat 21, 22 dan 23. Nah, ini dia ya yang saya mau tekankan, bahwa tidak ada, sekali lagi, tidak ada penemuan manusia yang dapat menemukan obat bagi jiwa yang berdosa. Sekali lagi teman-teman, tidak ada penemuan manusia yang dapat menemukan obat bagi jiwa yang berdosa. Kalau nggak ada manusia yang bisa lakukan atau temukan, saya mau kemana? Iya kan?
Kalau saya punya kealamian ini, saya joy dari kepala sampai ujung kaki. Karena kita punya pikiran jahat karena saya punya pikiran jahat dan ini adalah sumber dari semua kejahatan. Ini yang keluar dari saya punya mulut, yang saya lakukan, itu semua adalah jahat. Jadi kalau orang jahat, bisa nggak orang jahat menemukan obat bagi jiwa yang berdosa? Karena orang jahat semua memerlukan apa? Obat. Tapi orang jahat tidak bisa menyembuhkan orang jahat. Seperti itu ya. Makanya Injil yang bisa menemukan obat untuk manusia berdosa, tidak ada usaha manusia satupun, harus dari usaha di luar manusia. Yaitu Kristus for sure ya, of course. Nah, kita lanjut. Tidak ada penemuan manusia. Dan dibilang, pikiran duniawi atau ini carnal mind. Carnal mind adalah permusuhan terhadap Tuhan. Karena tidak bisa tunduk pada hukum Tuhan dan nggak bisa. Dibilang di situ. Karena apa? Kenapa kita nggak bisa tunduk terhadap hukum Tuhan? Kenapa hukum Tuhan diberikan saya nggak bisa ikut, saya nggak bisa turut? Karena saya punya pikiran ini jahat. Saya punya pikiran ini self. Saya punya pikiran daging, pikiran dunia yang adalah pikiran setan, dan pikiran setan, pikiran daging dunia, dan pikiran I nggak bisa tunduk akan hukum Tuhan, teman-teman. Dan Yesus Ellen White tambahkan di sini, dari hati atau dari pikiran timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Ini dari sini, inilah akar kejahatan kita. Makanya manusia jahat nggak bisa temukan obat untuk menyembuhkan manusia yang jahat. Karena semua memerlukan obat. Dan semua orang tidak bisa membuat obat untuk menyembuhkan jiwa yang berdosa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ya ini saya lagi mau terangkan mengenai keadaan kita sebagai manusia yang sudah menerima pikiran setan atau carnal mind or natural mind atau pikiran I. Seperti itu. Oke. Nah, kalian lihat di sini teman-teman. Pada waktu kejatuhan manusia, kejadian 3 ya, kejatuhan manusia. Terus waktu Adam dan Hawa, mulanya Hawa menerima pikiran setan yang adalah carnal mind, yang adalah natural mind, pikiran daging atau pikiran alami, dan pikiran I, pada waktu itu diterima, tindakan mereka teman-teman penuh dengan kejahatan karena akarnya di sini. Dan kemudian teman-teman di kejadian 6, jadi kejadian 3, 4, 5, sekarang 6. Ini Tuhan lihat teman-teman, kejahatan dari manusia sangat besar. Bayangkan dari kejadian 3 sampai kejadian 6, cuma 3 pasal ini kejahatan sudah sangat besar. Kalian lihat itu bagaimana mengerikan pikiran manusia. Sudah sangat besar. Dan apa? Setiap imajinasi dari pemikiran mereka itu adalah kejahatan. Only hanya kejahatan yang terus menerus, continually. Mengerikan teman-teman. I hope dengan bantuan Roh Kudus kita bisa humble kita punya self atau merendahkan hati kita untuk Roh Suci bisa impress dalam diri kita yang mana teman-teman. Yang jahat itu jangan persalahkan saya punya kakak, saya punya adik, saya punya suami, saya punya istri, saya punya anak, saya punya tetangga. Saya punya pikiran, teman-teman, jahat. Itu yang keluar dari pikiran. Mau percabulan, pencurian, pembunuhan, semua yang manusia bisa lakukan dari sini. Karena apa? Menerima pikiran setan, Adam dan Hawa menerima pikiran setan, dan itulah yang keluar terus-menerus sampai di kejadian 6. Tuhan lihat, kejahatannya mengerikan sekali. Pikiran mereka jahat terus-menerus. Ini yang Tuhan lihat. Sampai Tuhan mau memusnahkan dengan air bah.
tidak berlangsung cukup lama, teman-teman. Itu hanya kejadian 3-6. Itu kejahatannya sudah merajalela ya di seluruh permukaan bumi, yang mana pikiran mereka itu kejahatan terus. Dan sesudah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Itu pembunuhan dari Habel itu, Kain membunuh Habel, emangnya datang dari mana kira-kira? Itu datang dari pikiran, teman-teman. Pikirannya itu dapat dari mana? Dari Adam dan Hawa, diturunkan kepada Kain, sampai pikirannya ini, pembunuhan. Kalian lihat itu, mengerikan ya kalau kita berpikir mengenai diri kita. Mengerikan, teman-teman. Kita punya diri ini najis ya, najis, sama seperti penyakit kusta, dari kepala sampai ujung kaki kita ini menderita penyakit kusta rohani. Kita punya pikiran jahat terus. That's why karena pikiran kita jahat, kita perlu obat, dan obatnya itu hanyalah gospel. The true gospel, Injil yang benar, yang akan menyingkirkan masalah kita yang adalah di sini ya, di pikiran kita. Oke, kita lanjut ya. Jadi, oke. Ini dia ya. Ini dia, teman-teman. Dan ini dikutip dari Wagner dengan pelajaran yang ada di buku kabar kesukaan ya. Dan ini kutipan sering teman-teman suka bilang di dalam kita belajar Babel tadi. Oke. Ini ya yang masalah kita manusia atau dalam pikiran kita. Coba kita lihat ya. Sin, dosa ada di dalam hati manusia. Dan kita sudah pelajari bahwa hati itu adalah pikiran. Kemudian Wagner kutip Markus 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah itu ayat yang tadi kita sudah berikan, yang mana Yesus bilang dari dalam pikiran ini yang menajiskan. Wagner bilang, ini keterangan dari Wagner di buku kabar kesukaan. Dosa itu ada dalam hati manusia atau dalam pikiran. Sebab dari dalam hati orang, ini ya, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam pikiran, hati manusia. Dan dia tambahkan lagi, Yeremia 17 ayat 9. Betapa licik hati atau pikiran, lebih licik dari segala sesuatu dan sangat jahat. Bukan jahat, sangat jahat. Itulah saya punya pikiran, teman-teman. Itulah pikiran kalian semua. Saya sendiri. Jahat, teman-teman. Jangan bilang, oh ini orang ini jahat sekali. No, saya jahat sekali. Karena dari pikiran kita sangat jahat. Dan Wagner tambah, nah ini yang mungkin kalian suka kutip. Yang bahasa satu sini yang besar. Sorry. Jadi ini yang mungkin yang kalian suka kutip bilang, dosa ada dalam setiap serat tubuh kita secara alamiah. Teman-teman, coba ya kita lihat. Pikiran itu di mana? Di otak ya. Dari pikiran kita itu timbul segala perbuatan yang jahat. Saya mau mencuri kah? Saya mau berdusta kah? Semua hukum Tuhan dilanggar. Jadi dari saya punya kepala sampai saya punya kaki, itu apa? Dosa ada dalam setiap serat tubuh kita secara alamiah. Kita dilahirkan dalam keadaan kita berdosa, teman-teman. Dan kehidupan kita adalah dosa. Dengan demikian dosa tidak dapat dikeluarkan dari kita tanpa mengambil kehidupan kita. Ini misalnya nih, contoh ya yang A.T. Jones kasih. Dari kita punya kepala sampai kaki dosa. Atau saya kasih kanker ya supaya kita bisa mengerti. Misalnya, saya punya kanker, semua kanker dari kanker kepala sampai di ujung kaki saya mendapat penyakit apa? Kanker, oke? Jadi sekarang
kita harus mengeluarkan kanker itu sendiri. Sekarang kanker ini sudah dari setiap serat tubuh kita, dari kepala sampai kaki ini, semua ini seluruh tubuh saya ini sudah kanker. Untuk saya mengeluarkan kanker, bagaimana caranya? Saya mau tanya kepada teman-teman. Kalau saya punya setiap sel dari sel kepala sampai ujung kaki sudah kanker, sudah menjalar dia punya kanker, sudah stadium 4, bagaimana kita bisa mengeluarkan kanker itu sendiri? Ada yang mau jawab? Bagaimana kanker itu bisa dikeluarkan? Kalau kanker sudah dari kepala sampai di kaki, dan sudah ada dalam setiap serat atau sel-sel tubuh kita. Bagaimana kita bisa keluarkan? Ada yang bisa keluarkan itu. Jadi, ini yang Wagner bilang, oke, misalnya, untuk saya mau keluarkan kanker itu, karena kanker itu sudah dalam setiap serat tubuh kita, artinya kalau saya mau keluarkan kanker itu dalam diri kita, saya harus mengambil kehidupan saya sendiri, karena kanker sudah di kepala, kanker sudah di jantung, kanker sudah di ginjal, kanker sudah ada di liver, kanker sudah ada di paru-paru, kanker sudah di kaki. Jadi kalau saya mau keluarkan, misalnya saya kanker sudah di kepala, saya mau keluarkan kepala, saya mau keluarkan jantung, saya mau keluarkan liver, saya mau keluarkan paru-paru, bisa kalian keluarkan tanpa orang itu mati? Itu pertanyaannya. Sama dengan ini, dosa sudah ada dari kepala sampai ujung kaki. Sekarang mengeluarkan dosa harus apa? Kalau dosa itu dikeluarkan, kehidupan kita pun akan hilang. Dengan demikian, dosa tidak dapat dikeluarkan dari diri kita tanpa mengambil kehidupan kita. Udah. Wow. Jadi lanjut ya. Apa yang kita perlukan adalah kelepasan dari dosa pribadi kita, yaitu kejahatan yang bukan saja telah kita pilih untuk dilakukan secara pribadi, tetapi yang tinggal di dalam hati, dosa yang membentuk segenap kehidupan kita. Jadi teman-teman, ini ya bagus sekali, luar biasa, yang mana kita perlukan itu adalah bagaimana ini saya lepas dari setiap sel-sel serat tubuh kita, bagaimana ini dosa ini keluar gitu. Bukan saja kejahatan yang kita pilih ya, oke? Kita pilih untuk lakukan. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Waktu kita pilih untuk melakukan kejahatan secara pribadi, itu akan dilepaskan, dan bukan hanya itu, dosa yang ada di dalam hati atau di dalam pikiran, nah ini dia, yang karena dosa ini dari pikiran yang membentuk segenap kehidupan saya, itu harus terlepaskan. Harus dilepaskan. Bukan dengan penemuan manusia, bukan dengan usaha manusia dosa itu bisa dilepaskan, karena setiap manusia membutuhkan seseorang atau juru selamat yang bisa melepaskan kita dari dosa kita pribadi yang kita telah lakukan, dan sumber dosa itu yang di dalam pikiran kita harus dilepaskan tanpa mengambil kehidupan kita. Aduh, itu yang luar biasa. Dan teman-teman, ini luar biasa ya, kalau pas kita keingat sepertinya mau menangis. Tanpa mengambil kehidupan kita, justru seorang juru selamat yang mengeluarkan dosa itu, dialah yang mati. Waduh, hebat sekali ya teman-teman. Yang harusnya kalau dosa itu dikeluarkan dari serat tubuh kita, sel-sel dari kepala sampai kaki, semua penuh dosa, dikeluarkan. Harusnya kita mati, misalnya kanker harus dikeluarkan. Berarti saya punya seluruh tubuh harus dikeluarkan. Jadi kalau mau keluarkan itu saya harus mati. Tetapi Injil bukan manusia yang mengeluarkan, bukan penemuan manusia yang mengeluarkan, tapi seorang juru selamat yang mengeluarkan kita, membebaskan kita dari dosa pribadi kita dan dari hati kita sendiri. Waktu dia bebaskan, bukan kita yang mati, tapi dia yang mati.
Oh man, that's beautiful. Sangat indah sekali Tuhan Yesus itu ya. Kalau kita pikir saja ini, Lord, man, this is good news gitu. Kabar baik, you are so beautiful. Harusnya saya yang mati karena saya yang berdosa. Dosa itu harus dilepaskan. Tuhan yang lepaskan, Tuhan yang mati, saya yang masih hidup. Ih, oh man, nggak, udah apa ya, itu namanya unconditional love. Kasih yang tidak ada kondisinya apa-apa. Tuhan membeli dosa kita tanpa kita harus melakukan sesuatu dulu. Tuhan sudah bayar kita. Apakah Tuhan bayar kita? Oh Joy, kamu harus bikin ini dulu baru saya bayar kamu. Enggak, teman-teman. Oke, silakan ada yang mau kasih tambahan? Oh, oke. Mungkin mic-nya yang kebuka. Jadi itulah bagaimana excuse me, dosa kita, masalah kita, dosa kita yang sudah kita lakukan dan pikiran yang adalah sumber kejahatan kita akan dilepaskan dari Injil itu sendiri. Seorang juru selamat yang akan berdiri, yang akan melepaskan dosa kita pribadi, dan akar dari dosa itu akan dilepaskan. Teman-teman, that's a good news. Bukankah ini masalah kita manusia selama ini? Jadi kalau kita sudah dapat dia punya jalan keluar, well, belum ya, ini masih menuju bagaimana kita akan belajar bagaimana dosa itu diselesaikan Tuhan sampai di akar-akarnya. Kalau kalian mengerti ini pelajaran, teman-teman, kita akan bebas dari setiap belenggu dosa. Dan Ellen White bilang, inilah pelajaran yang setan takut. Karena apa? Waktu kita belajar dan mengerti pelajaran ini, kuasa setan akan hilang. Dan saya aminkan itu karena betul. Waktu belajar ini, oh, ini key, ini ternyata kunci yang mana kuasa setan itu akan hilang. Oke? Kita lanjut ya. Jadi kita lihat bagaimana dosa itu diturunkan. Bagaimana dosa itu menguasai dari Adam dan Hawa keturunannya sampai kita, teman-teman. Aduh, ini penyakit sangat memang inilah yang menjadi permasalahan kita semua manusia. Oke, ini kita baca di sini ya. Waktu kita baca ini, kita ini menjadi teguran untuk saya pribadi dan mungkin bisa menjadi bahan perenungan sebagai kita orang tua ya. Oke, kita baca di sini. Bapak dan Ibu dapat mempelajari karakter mereka sendiri pada anak-anak mereka. Mereka mungkin sering membaca pelajaran yang memalukan ketika mereka melihat ketidaksempurnaan mereka sendiri direproduksi dalam diri putra dan putri mereka. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah punya anak, you know what I'm talking about. Jadi sometimes sebagai orang tua, kita lihat anak-anak, aduh mereka bikin ini, aduh bikin malu gitu. Ih, bikin malu ini, anak ini bikin malu. Tapi waktu kita bilang, ini bikin malu orang tua, emangnya karakter mereka itu dapat dari mana? Waktu kita melihat cacat karakter dari anak-anak kita, itu adalah reproduksi dari diri kita sendiri yang diturunkan kepada anak-anak. Itulah kejahatan, bagaimana kejahatan diturunkan, turun-temurun dari pikiran kita berbuat jahat. Dari perbuatan kita yang jahat kita turunkan kepada anak-anak. Anak-anak reproduksi karakter kita yang sempurna. Kemudian mereka kawin, mereka mempunyai karakter yang tidak sempurna. Kemudian anak-anak itu mempunyai anak dan anak-anak itu mereproduksi terus kejahatan. Kapan stop itu kejahatan? Direproduksi terus turun dari Adam dan Hawa. Bayangkan chapter 3 Kejadian sampai chapter 6 cuma 3 chapter. Kita bilang kejahatan sangat besar dan pikiran mereka jahat terus-menerus. Inilah kita, teman-teman, kondisi manusia ini, teman-teman. Kita lihat anak-anak kita bikin malu, karakternya mereka sangat tidak sempurna, tapi itu reproduksi dari saya sebagai ibu dan suami saya sebagai bapak mereka.
Oke, lanjut ya. Sementara berusaha untuk menekan dan mengoreksi anak-anak mereka terhadap kecenderungan turun-temurun terhadap kejahatan. Nah, ini yang saya mau tekankan. Bahasa Inggris, hereditary tendencies to evil. Jadi, setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini, kita mempunyai tendensi atau kecenderungan yang diturunkan dari orang tua kita, bukan untuk kebaikan, tapi kejahatan. Itulah warisan, thanks to our parents, thanks to Adam and Eve. Terima kasih sudah mewariskan kecenderungan untuk berbuat jahat. No, bukan berterima kasih ya teman-teman. Unfortunately, sayang sekali kita sudah menerima kecenderungan untuk berbuat jahat dari Adam dan Hawa sampai kepada orang tua, sampai saya pribadi sendiri, dan saya turunkan kepada anak-anak saya. Jadi kalau kita melihat kecenderungan untuk kenapa sih anak-anak ini kok misalnya kenapa sih mereka berkelahi, kenapa mereka mainan mereka mau rampas, kenapa mereka begini. We need to realize, kita harus sadar itulah kondisi manusia. Setiap manusia lahir mempunyai kecenderungan yang diwariskan oleh orang tua untuk berbuat jahat. Jadi waktu kita mengoreksi anak-anak kita, oke, kita harus, orang tua harus apa? Sabar, bertekun, dan penuh cinta. Karena apa? Kenapa mereka begitu? Ya karena karakter kita diproduksi kepada mereka, dan kita juga harus mengerti akan hukum alam yang mana setiap manusia lahir, mereka mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat. Tapi kita harus lihat dan mengoreksi mereka dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan cinta. Aduh teman-teman, kita hidup di dunia yang mengerikan sekali. Karena kenapa mengerikan? Karena sayalah musuh saya gitu loh. Karena kejahatan yang terjadi adalah dari diri saya sendiri, bukan anak-anak saya gitu. Sometimes kita nggak sadar ya, kita pikir, ini anak ini bikin kita marah, bikin kita gini, bikin kita... No, saya masalahnya di pikiran ini gitu. Bukan anak-anak teman-teman, memang betul mungkin anak-anak bikin ini, bikin itu. Tapi kenapa bikin itu? Bisa saja itu hasil dari saya punya karakter yang mereka terima. Oke? Terus lanjut di sini. Ketika seorang anak mengungkapkan sifat-sifat yang salah yang telah diwarisi dari orang tuanya, akankah mereka atau orang tua ya menyerang terhadap reproduksi cacat mereka sendiri? Waduh. Jadi waktu kita lihat anak-anak bikin ini, bikin itu, yang kita rasa kesel lihat. Nah sekarang Elena tanya, apa kita mau serang anak itu? Sedangkan anak itu reproduksi dari cacat karakter kita sendiri. Sebetulnya tidak adil ya teman-teman. Ini teguran untuk saya pribadi, karena lihat anak-anak, aduh, rasanya mau gimana gitu. Tapi kalau kita sadar dengan diri kita harus sadar, kenapa mereka begitu? That's me, because kita yang bikin begitu. Jadi bagaimana? Apakah karena saya yang salah, kemudian anak-anak menyatakan itu dalam diri mereka karena kesalahan saya, terus saya marah kepada mereka karena saya yang salah? Itu kan enggak fair, enggak adil sama sekali. Saya harus marah kepada orang yang mereka begitu gara-gara saya gitu. Enggak adil ya teman-teman, kalau kita marah-marah anak atau apalah sama anak, tapi kita tahu itu adalah hasil kita orang tua yang menjadikan anak itu seperti itu gitu. Dari mana akannya? Ya dari pikiran kita yang jahat ini teman-teman. Jadi dia bilang, apakah kita harus menyerang mereka? Ellen White bilang, no, bukan hanya no 1 kali, 2 kali ya. No, jangan, tidak. Biarlah orang tua menjaga diri mereka dengan hati-hati, menjaga dari segala kekasaran dan tidak sopan. Jangan sampai cacat ini terlihat sekali lagi pada anak-anak mereka. Jadi yang saya mau tekankan di sini, walaupun kita ambil dari Adventist Home,
yang poin yang saya mau tekankan ini adalah kejahatan manusia itu direproduksi. Reproduksi adalah saya dapat kejahatan dari saya punya orang tua. Saya dapat. Sekarang saya turunkan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya akan turunkan kepada anaknya akan turun, direproduksi terus kejahatan. Makanya Kejadian 6, dunia ini sudah penuh dengan kejahatan karena reproduksi karakter dari Adam dan Hawa diturunkan. Kenapa? Karena pikiran mereka adalah pikiran carnal, self, pikiran natural mind, I. Itulah yang ada di dalam pikiran manusia, yang pikiran itu menghasilkan kejahatan, dan kejahatan itu direproduksi kepada anaknya kepada anak-anaknya, seterusnya sampai Kejadian 6, seluruh dunia sudah penuh dengan kejahatan. Man. Mudah-mudahan dengan pelajaran what is justification by faith? Apa itu pembenaran oleh iman? Ellen White jawab, itu adalah menaruh setiap kesombongan atau kemuliaan manusia di debu tanah. Kita harus sadar, teman-teman, sadar setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam anak-anak kita, dalam semua, itu adalah saya. That's the mind of me, the mind of Satan, carnal mind, yang kita terima yang bertahta di sini, gitu loh. Sekarang Tuhan mau menyelesaikan itu di kita, gitu. Inilah gospel yang dari tadi. Saya mau ulang-ulang terus ya teman-teman, supaya kita akan menghargai bagaimana Injil ini, kuasa Tuhan ini akan membebaskan kita dari semua permasalahan kita. Oke, dari semua kejahatan yang ada di dunia ini. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan atau kasih pertanyaan atau anything sebelum kita lanjut? Oh ya, silakan Bing. Cuma pertanyaan. Okay. Jadi penjelasan mengenai diri sudah nggak? Kayaknya masih ada juga sih Bing, tapi itu antara diri dengan bagaimana Tuhan mau campur tangan. Tapi kalau Ebing mau ada tambahan atau apa, silakan. Ya, pingin. Maksudnya penjelasannya masih ada di depan gitu. Penjelasannya ini ada yang judulnya ini Tuhan campur tangan, tapi yang Tuhan campur tangan itu ada penjelasan mengenai diri dan ada bagaimana Tuhan campur tangan. Kayak bolak-balik begitu, Bing. Jadi kalau Ebing mau kasih tambahan atau apa, silahkan. Mungkin tambahan Ebing atau pertanyaan mungkin ada di kutipan, mungkin juga enggak. Gitu. Menunggu aja, Joy. Menunggu aja. Oh, oke. Dan. Oke, ada yang lagi, yang lain? Oke. Oke ya. Nah, oke. Jadi setelah melihat situasi kita, setelah melihat masalah kita, ini kan kita ambil, saya bilang tadi dari khotbah A.T. Jones chapter 12. Jadi sekarang kita lanjut ya apa yang A.T. Jones bilang. Oke, yang A.T. Jones bilang di situ adalah ini. Tuhan tidak membiarkan hal itu. Hal apa? Yang tadi kita sudah belajar. Tuhan tidak membiarkan pikiran kita itu terus-menerus mempunyai carnal mind atau pikiran setan atau natural mind yang adalah pikiran diri. Tuhan tidak membiarkan hal itu. Ini yang A.T. Jones bilang. Tuhan tidak berhenti di situ. Jika dia berhenti di situ, tidak akan pernah ada dalam pikiran manusia di dunia ini dorongan apapun selain dari setan itu sendiri, karena seluruh pikiran alamiah adalah dari diri dan setan saja. Ini ya tadi yang mengenai diri kita. Diri kita itu adalah pikiran kita, pikiran alamiah atau natural mind atau carnal mind itu adalah pikiran mengenai diri dan setan dan pikiran setan. Dan pikiran ini yang menimbulkan semua kejahatan ya. Makanya A.T. Jones bilang, Tuhan nggak berhenti di situ.
Dan dia tidak akan, kalau Tuhan berhenti di situ, tidak akan ada pernah dalam pikiran manusia di dunia ini dorongan apapun selain dari setan itu sendiri. Jadi kalau Tuhan sudah stop, misalnya tadi ya, kita punya pikiran dari dalam hati penuh kejahatan dan semuanya itu, kalau waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka benci Tuhan dan hukumnya, dan Tuhan sudah stop di situ, nggak akan ada dorongan apapun dalam pikiran kita selain dari pikiran setan itu sendiri. Oke? Nah, makanya tadi saya bilang, makanya Injil itu maksud di Kejadian 3 ayat 15 yang Tuhan bilang, aku akan menghancurkannya. Sekarang pertanyaannya, menghancurkan apa? Menghancurkan pikiran alami, pikiran karnal, pikiran daging, yaitu pikiran diri dan pikiran setan. Itu yang Tuhan hancurkan, teman-teman. Makanya Injil itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Dan kemudian A.T. Jones kutip Kejadian 3 ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan atau saya akan menaruh. Karena ini I will put. Saya akan menaruh permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya. Kemudian Tuhan mengadakan permusuhan di sana. Kebencian terhadap kekuatan setan. Bahkan kebencian yang ada di pikiran. Waduh, teman-teman. Jadi karena pikiran kita adalah diri kita dan pikiran kita adalah setan, oke? Dan dari dalam pikiran itu semua kejahatan muncul. Jadi Tuhan bilang, saya mau hancurkan. Makanya Tuhan taruh itu enmity. Nah, ini enmity akan kita belajar. Tapi kayaknya kita nggak akan mau lanjut belajar, kasih lanjut lebih banyak. Mungkin kita akan stop sebentar lagi. Karena kita harus ada acara ya di gereja dan kita harus pergi ke gereja. Jadi kita akan stop mungkin dalam 1-2 kutipan. Nanti kita akan lanjut ya. Jadi makanya kita bilang untuk membahas enmity, permusuhan itu mungkin nanti kita simpan untuk the next meeting. Ini Tuhan interpose, Tuhan campur tangan, dia harus taruh enmity. Jadi enmity itu adalah kita akan benci terhadap kekuatan setan, benci ada di pikiran, yang ada di pikirannya yaitu carnal mind. Terus Tuhan telah menanamkan kebencian itu di sana, dan itu, waktu Tuhan taruh itu hatred atau enmity di situ, itu dia bilang itu adalah sumber dari setiap dorongan untuk yang baik atau yang benar atau sejenisnya yang pernah muncul dalam benak siapapun di dunia ini. Jadi teman-teman, tunggu ya, kita lihat kalau kita, ini dia. Kita udah bikin chart. Oke, mari kita ke chart Jo, supaya kita bisa lihat. Oke. Kita lihat kutipan berikut apa. Oke. Mungkin kutipan berikut kita akan selesai. Jadi mungkin Bing nanti Ebing bisa tanya nanti the next meeting kalau nggak ketemu di sini. Karena kita nggak tahu ya Ebing mau tanya apa. Tapi yang tadi saya bilang ada kondisi manusia dan bagaimana Tuhan interpose ya. Interpose itu Tuhan campur tangan. Jadi kita lihat di sini ya. Ini kondisi manusia sebelum dan jatuh dan pikiran yang ada di manusia. Sebelum jatuh, mereka harmoni dengan Tuhan. Kalian bisa lihat di sini, kita sudah bahas tadi. Sesudah jatuh, kita mempunyai carnal mind. Oke, karena kita menerima pikiran setan. Kita sama dengan natural mind atau sama dengan I atau saya. Itu pikirannya itu selaras dengan setan. Dan ini semua kejahatan yang timbul karena pikiran kita itu selaras dengan setan. Kemudian, A.T. Jones bilang, kalau Tuhan stop di sini, pikiran kita sesudah jatuh dalam dosa, ya kalau Tuhan stop di sini, pertanyaannya, gimana ya? Kalau Tuhan stop, nggak ada interpose campur tangan, kita punya pikiran itu, nggak ada sesuatu kebaikan yang akan pernah muncul, keinginan untuk berbuat baik, nggak akan pernah muncul dalam pikiran kita. Itu yang A.T. Jones bilang. Mau berkeinginan misalnya nih sekarang ya, contoh, katanya manusia sudah jatuh dalam dosa, pikirannya selfish.
atau cinta diri. Kok saya mempunyai keinginan misalnya untuk bantu orang lain, ini misalnya. Sekarang pertanyaannya, apakah keinginan itu muncul sendiri? Itu kan pertanyaannya. No, keinginan itu untuk misalnya saya mau berbuat baik, saya menolong orang sakit kah, saya mau menurut hukum kah? Ini bisa jawab Kristi punya pertanyaan kemarin ya, yang ada usaha manusia itu. Saya mau bikin sesuatu apapun, itu karena Tuhan menaruh itu enmity atau permusuhan. Waktu Tuhan taruh enmity, yang ini Injil ya, kita kan lagi belajar Injil nih. Itu permusuhan itu yaitu kita akan benci setan. Kita akan benci hal-hal yang ada di pikiran yang setan tanamkan. Kita akan benci itu. Kita akan benci setan punya kuasa, pikiran yang setan berikan. Dan enmity itu teman-teman, oke, ini yang lain ya. Selain itu, kita akan belajar enmity secara dalam ya teman-teman. Ini sangat beautiful karena ini adalah Injil. Itu waktu Tuhan taruh enmity, itu A.T. Jones bilang, itu adalah sumber dari setiap keinginan untuk saya berbuat benar atau berbuat baik, atau semacam apapun dalam kebenaran atau kebaikan itu yang pernah datang di dalam pikiran manusia. Jadi saya mau menolong orang lain, saya mau memberikan bantuan kepada orang lain, saya kasihan kepada orang lain, apapun itu ya, atau saya mau menurut hukum misalnya ada keinginan, saya mau menurut hukum, saya nggak mau mencuri, saya nggak mau membunuh, emangnya itu secara alami terjadi? Tidak teman-teman, itu Tuhan taruh di situ, itulah enmity. Kalau kita bilang, oh saya nggak mau membunuh Tuhan, saya nggak mau mencuri, itu nggak terjadi secara alami di kita teman-teman. Itu karena Tuhan campur tangan, dia taruh enmity. Dan dia bilang di sini ya, enmity itu adalah sumber yang Tuhan taruh, dia adalah sumber dari setiap dorongan untuk berbuat baik. Perhatikan itu kata-kata, kita akan lihat. Waktu Tuhan taruh enmity, apa sih yang dia taruh? Nah, ini kutipan terakhir ya teman-teman. Oke. Man. Waktu dia taruh enmity, yang adalah sumber setiap dorongan yang baik, kita baca Ellen White. Tadi A.T. Jones yang bilang, sekarang Ellen White. Kita baca di Steps to Christ atau Kebahagiaan Sejati ya. Ini di halaman 26, bahasa Inggrisnya. 26, kita nggak tahu di Indonesia halaman berapa, tapi kalau nggak salah ini di chapter 3 kalau nggak salah. Entah 2 atau 3, pokoknya di sekitar situ. Ini Ellen White bilang, Kristus adalah sumber dari setiap dorongan yang benar. Waduh, wow, teman-teman, waktu Tuhan taruh enmity, dan A.T. Jones bilang, enmity itu adalah sumber dari setiap dorongan untuk berbuat yang baik dan benar. Ellen White bilang, Kristus adalah sumber dari setiap dorongan yang baik dan benar. Waktu Tuhan taruh enmity, siapa yang Tuhan taruh di situ? Teman-teman, when God put enmity, waktu Tuhan taruh kebencian terhadap setan, kuasanya dan pikiran setan, Tuhan taruh siapa? Tuhan taruh Kristus di dalam setiap hati umat manusia. Man. Lanjutkan ya. Dialah satu-satunya yang dapat ditanamkan di dalam hati permusuhan terhadap dosa. Waduh. Jadi waktu Tuhan taruh enmity, kebencian, dia taruh Kristus, dan waktu dia taruh Kristus di dalam pikiran kita, itu yang dulunya kita pikirnya yang jahat, sekarang ada dorongan di dalam kita untuk berbuat yang baik. Ada dorongan di dalam kita untuk bermusuhan terhadap dosa. Kok tiba-tiba saya, bukan tiba-tiba ya, memang betul, kok saya nggak suka mau berzina misalnya, kok saya nggak mau suka mencuri, itu dari mana teman-teman? Itu karena Tuhan taruh Kristus di dalam hati kita. Setiap keinginan akan kebenaran dan kemurnian, setiap keyakinan akan keberdosaan kita sendiri adalah bukti bahwa rohnya bergerak di dalam hati kita. Jadi teman-teman,
Setiap kita, misalnya ini saya berdosa, saya diyakinkan, saya ini sudah berdosa. Setiap ada keinginan untuk, sayang saya sudah berdosa, saya mau balik lagi kepada kebenaran, saya mau balik lagi kepada kemurnian. Itu apa? Itu karena Kristus Tuhan taruh di kita dan rohnya yang menggerakkan di kita, di hati kita. Setiap keinginan. Makanya yang waktu Kristi tanya ya kemarin yang bagaimana usaha manusia. Jadi kalau kita tahu kondisi kita gimana, saya pun mau belajar Alkitab, saya mau berdoa kah, saya mau menurut hukum Tuhan kah, itu nggak ada dari saya punya keinginan sendiri, nggak ada. Ini semua karena Kristus yang diam di dalam kita yang mengerjakan semua itu melalui rohnya. Iya kan? Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, pikiran kita sudah mempunyai pikiran setan. Kalau Kristus tidak ditaruh dalam hati kita, kita punya pikiran nggak ada keinginan saya mau baca Alkitab. Nggak ada keinginan saya mau turut hukum. Nggak ada keinginan akan keberdosaan kita. Keyakinan. Nggak ada teman-teman. Yang ada itu saya pikiran setan semua. Yang benci hukum lah, mau bersinah, mau membunuh kah, semua kejahatan. Tapi sekarang karena enmity yang ditaruh di situ, atau Kristus ditaruh di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, sekarang saya ada rasa benci terhadap dosa. Sekarang saya ada keinginan kebenaran. Apakah itu usaha manusia? Apakah itu human effort? No, itu karena Kristus yang melakukan di kita. Makanya Filipi 2 ayat 12, because it is God, Tuhanlah yang melakukan dan berkeinginan dan melakukan di dalam diri kita. Itu siapa? Karena Kristus yang bekerja di kita, teman-teman. Nggak ada dari kita sendiri yang melakukan di kita. Itu semua Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memberikan keinginan. Dari diri kita sendiri nggak ada keinginan itu. Keinginan kita adalah lari dari Tuhan, benci Tuhan. Kalau bisa saya berperang melawan Tuhan. Itu saya punya pikiran. Pas enmity ditaruh, keinginan yang baik muncul dalam kehidupan kita. Kebencian terhadap setan dan dosa muncul di dalam pikiran kita. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan lanjutkan mengenai enmity. Tapi so far, inilah bagaimana Injil itu masuk, yang mana Tuhan interpose, Tuhan campur tangan, yang sudah dikatakan situ kalau setan, Tuhan tidak menolong kita, Tuhan stop di situ dengan kondisi kita hanya ada pikiran diri dan pikiran setan. Tapi Tuhan tidak stop di situ. Rencana keselamatan sudah direncanakan sebelum manusia jatuh. Jadi pas manusia jatuh, baru ini sudah direncanakan sebelumnya, sekarang akan diaktifkan. Dan yang diaktifkan itu adalah Injil Kejadian 3 ayat 15, yaitu everlasting gospel yang sama dengan Wahyu 14 ayat 6, dibilang Tuhan menaruh Kristus di dalam hati kita masing-masing, teman-teman, untuk ada keinginan bermusuhan terhadap dosa, benci terhadap setan, keinginan apapun, semua keinginan yang kita bisa pikirkan, semua kebaikan tidak ada dari pikiran manusia secara alami. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Oke? Jadi pertanyaannya, nah kenapa satu orang menurut, satu orang tidak? Nah, itu akan kita belajar, yang mana Ellen White bilang, atau di Pekabaran Malaikat Ketiga, baik Wagner dan Jones bilang, karena kita tidak mau menerima Roh Kudus yang bekerja atau menolak Kristus di dalam diri kita. Orang yang menerima dengan imanlah yang akan ada penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan, yang akan menurut akan kehendak Tuhan. Tapi itu nanti kita akan belajar ya secara detail. Tapi sekarang kita lagi mempelajari mengenai enmity itu, yang mana Tuhan campur tangan. Dan so far inilah yang Tuhan campur tangan ya, yang bagaimana Tuhan masuk di tengah-tengah. Itulah yang mana saya akan taruh permusuhan antara engkau dengan wanita ini. Dan yang Tuhan taruh itu adalah Kristus sendiri di dalam hati kita.
Christ in you, the hope of glory. Itu adalah Injil, Kejadian 3 ayat 15, untuk bagaimana Tuhan bisa menyelesaikan masalah dosa di dalam pikiran kita. Oke, teman-teman, kita harus stop di sini karena sudah waktu dan kita akan lanjutkan mengenai enmity. Dan mungkin kalau Ebing mau tanya, nanti mungkin Ebing bisa telepon atau bisa tanya next time. Tapi ini yang tadi yang kita bilang, God interpose, akan ada kondisi manusia dan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan atau keadaan manusia. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Apa ada yang mau bertanya? Sister Christy, silakan sis. Kak Joy, ya buru-buru ya, tambahan sedikit saja. Ya, boleh silakan. Puji Tuhan ya, pelajaran pagi hari ini kita secara pribadi sangat terberkati gitu. Dengan mengetahui keadaan kita, kalau Tuhan seperti tadi sudah dibilang, kalau Tuhan tidak propose, Tuhan tidak campur tangan, itu sangat mengerikan ya. Mana dosa itu sudah menggerogoti kehidupan kita itu, wah. Iya, Kita betul. secara pribadi aku ketika tahu ini keadaannya kita yang sebenarnya, jadi ketika sudah jatuh ya, sudah jatuh dalam dosa, terus keadaan kita sebenarnya itu bagaimana, ada sesuatu ya kayak bukan tiba-tiba tapi kita percaya itulah yang Tuhan taruh gitu. Iya, betul. Betul. Yang Tuhan bukakan gitu. Jadi ketika mungkin ada dalam satu lingkungan yang mungkin dipertemukan dengan orang-orang yang kalau dibilang, dia punya kelakuan, dia terlalu jahat, buruk, pemarah dan lain sebagainya, sudah dikasih hati tapi kok tidak ada perubahan sehingga membuat kita malas begitu dengan orang ini. Pokoknya karena dia tidak ada perubahan ataupun kita sehingga buat jarak begitu dengan orang ini karena kelakuan yang seperti tadi lah sudah saya bilang. Tapi pas dengan pekabaran ini seharusnya bukan lebih menjauhi orang tersebut gitu yang dia punya kelakuan yang sudah buruk. Kita secara pribadi ya, Tuhan bukakan, kita harusnya lihat itulah akibat dari dosa yang manusia itu dari karakter Tuhan. Jadinya kita lihat bukan orangnya itu, tapi bagaimana dosa yang sudah menggerogoti manusia itu jauh sangat dalam sampai di serat-serat tubuh, sangat mengerikan sekali. Dan pekabaran ini bagi saya Tuhan bukakan untuk tidak mudah untuk menghakimi orang dengan dia punya kelakuan buruk karena itu sudah alamiahnya saya gitu, karena sudah jatuh itu sama begitu. Jadi kita mesti menghakimi begitu. Jadi kita bersyukur kalau kita ya yang sudah belajar bisa punya akses dengan Tuhan melalui gospel ini. Jadi dan ketika kita tahu nih yang sejahat apapun orang itu, kita akan merasa lebih kasihan gitu. Rasa ingin tolong itu lebih tinggi daripada rasa mau menjauhi orang itu. Jadi Tuhan untuk pekabaran ini. Ya, itu saja Kak Joy. Puji Tuhan sis. Jadi betul ya, karena kalau kita belajar pekabaran ini, kita akan melihat bukan orang itu punya dosa sendiri. Kita juga sama dengan orang itu, teman-teman. Kita nggak ada beda dengan siapapun yang kalian pikir jahatnya minta ampun. Nggak ada bedanya, nggak ada. Kita punya kealamian sama, teman-teman. Itu pikiran setan ada di dalam pikiran manusia ya, yang kita sudah terima. Tapi puji Tuhan ya, dalam keadaan ini, kita punya keadaan ini, Tuhan nggak meninggalkan kita. Justru Tuhan datang untuk menolong kita. Nah, kalau kita mempelajari karakter Tuhan, itulah yang tadi Kristi memberikan kesaksian. Ada keinginan untuk, sebenarnya betul ya yang Kristi bilang, kasihan ya, sebenarnya kasihan gitu. Kita kasihan dengan keadaan kita gitu. Jadi dengan keadaan kita, keadaan seluruh manusia begitu, Tuhan gimana nih, seperti Tuhan ya, saya mau menolong mereka karena kasihan, mereka nggak ada harapan bagaimana untuk bisa diselamatkan dengan kondisi mereka jatuh. Sama, nggak ada harapan bagaimana orang ini. Jadi Tuhan bisa saja taruh kita dalam kehidupan orang itu untuk memberikan Injil ya. Tapi Injil itu mereka lihat dulu dalam kehidupan kita, baru kok kamu bisa seperti ini, kenapa? Jadi kita bisa bagikan, Tuhan yang melakukan ini, jadi
nama Tuhan yang kita selalu tinggikan, bukan dari usaha kita sendiri. Jadi orang itu bisa melihat, Tuhan bisa taruh kita di situ untuk bisa akses orang itu bisa mengenal Tuhan dan bagaimana cara Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Thank you, sis. Ada lagi? Oke, silakan. Ada Sister Melia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya salam kenal. Ini pertama kalinya saya ikut dalam grup ini. Tapi puji Tuhan sangat-sangat terberkati. Jadi saya percaya kebetulan tadi pagi saya coba lihat handphone dan dapat link ini dari grup dan saya coba join. Dan puji Tuhan nih yang saya butuhkan. Amin. Tuhan itu luar biasa. Ya, God is good. God is good. Dan itulah ya indahnya kita belajar Injil, karena kalau sangat mengerikan kalau kita hanya sampai di titik di mana menyadari keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita, adalah diri kita sendiri, mau lari kemana nggak bisa, tapi puji Tuhan pagi ini diingatkan bahwa Christ in you, tidak perlu selain walaupun musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, kita tidak bisa lepas dari dosa yang memang ada diri kita, tapi puji Tuhan, Yesus itu sungguh luar biasa. Saya benar saya gergetan kayak, iya kok bisa sampai segitu. Dan ampun, kalau Yesus saja bisa seperti itu kepada saya, manusia berdosa, bagaimana mungkin saya bisa marah kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Ya, ini adalah satu kabar baik, tapi ini juga tantangan bagaimana kita yang sudah tahu. Ya, seperti yang tadi juga Sister Christy bilang ya, kalau kita tahu kebenaran ini, gantinya kita akan berdosa karena marah melihat kesalahan orang, atau jadi menghakimi, atau ya, kebenaran pagi ini akan membuat kita memandang dari sudut pandang yang berbeda. Itu ketika ada orang yang berbuat salah, kasihannya dia ya, padahal Kristus ada dalam dia bisa mengerjakan yang baik. Tapi puji Tuhan, semoga next time atau nanti bisa gabung lagi. Iya, kalau sis ada waktu, Sister Melia bisa join. Biasanya antara hari Minggu atau hari Senin itu yang saya punya bagian. Ada juga Bible study hari Sabat di sana. Jadi Bible study-nya hari Sabat, Minggu, dan Senin. Biasanya 3 hari ya berturut-turut. Jadi Sister Melia, you are welcome to join, dan puji Tuhan bisa join karena setiap manusia Tuhan akan tuntun untuk mengenal Injil yang benar. Itu Tuhan akan tuntun, dan setiap keinginan kita untuk berbuat baik, setiap keinginan kita untuk mengenal akan kebenaran Kristus, Tuhan akan bawa kepada siapa saja yang Tuhan tahu akan memberikan pekabaran untuk melepaskan kita dari segala masalah dosa kita, yaitu diri kita sendiri. Tuhan akan bawa ke situ. Jadi Tuhan tahu, Tuhan memberikan, Tuhan menjawab setiap doa kita melebihi dari yang kita minta. Itu pelajaran kita kemarin ya, yang waktu kita belajar. Jadi puji Tuhan, God is good. Memang kalau kita belajar ini sendiri, sis, untuk teman-teman semua ya, kalau kita baca pelajarannya atau dengar khotbah yang pekabaran malaikat ketiga, yang kita sudah share, kita itu nggak bisa kalau nggak menangis melihat betapa Tuhan itu sangat baik dan bagaimana Dia ingin melepaskan kita dari akar kejahatan kita sendiri itu, aduh sangat luar biasa ya. Yang seharusnya saya harusnya mati, kok Tuhan yang lepaskan, Tuhan yang mati gitu, kok bisa gitu loh. Dan Tuhan itu Tuhan menjadi manusia seperti kita, kok bisa gitu. Aduh, nggak bisa mau bayangkan ya bagaimana kasih Tuhan itu. Sampai kayak Tuhan kok Tuhan begitu sayang kepada kita, Tuhan peduli mau melepaskan kita. Sekarang bagaimana kita dengan orang lain? Karena teman-teman ingat ya, satu khotbah yang kita dengar dan kita mau share sebelum kita tutup. Ini yang saya mau bilang. This is my message kepada teman-teman adalah Christ in you, the hope of glory. Kristus itu ada di dalam semua umat manusia. Oke? Bagaimana kita memperlakukan orang itu, begitulah kita memperlakukan Kristus, karena Kristus ada di dalam setiap manusia. You just get it?
Orang itu mau sejahat apapun, Kristus ada di situ. Gimana kita memperlakukan orang itu? The same thing kita perlakukan Kristus. Masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25 ya, yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tuhan bilang, waktu saya lapar, saya di penjara, kalian tidak datang. Terus mereka tanya, kapan Tuhan di penjara? Kapan Tuhan tidak makan, tidak minum? Tuhan bilang, waktu kamu memperlakukan orang yang paling hina, kamu memperlakukan saya. Teman-teman, dulu nggak really get it ya. Saya itu nggak get it sama. Saya understand, saya mengerti, tapi saya nggak tertanam dalam hati sampai kita dengar khotbah E.T. Jones yang membicarakan masalah itu, yang dia bilang, Kristus ada dalam setiap manusia. Bagaimana saya memperlakukan orang itu, that's how I treat Christ. Saya bilang, waduh, man, aduh, mau orang sejahat apapun, apa saya treat mereka, that's how I treat Christ. Because Christ in every human being, mau anak saya kah, mau suami saya kah, mau istri saya kah, mau orang tua saya kah, mau kakak saya kah, mau tetangga saya kah, bagaimana saya perlakukan mereka, itu Kristus, itu saya perlakukan Kristus di situ. Makanya di 1 Yohanes berapa saya lupa ayatnya, dia bilang, bagaimana kita bilang kita mencintai Tuhan sedangkan kita membenci sama kita. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan kita membenci saudara kita yang kita lihat. Betul, itu masuk di akal. Gimana kalau kita bilang, saya mencintai Tuhan, bagaimana saya memperlakukan orang itu dengan cinta? Itu sama saya memperlakukan Tuhan yang saya tidak lihat di orang itu. Terus saya bilang, saya cinta Tuhan, tapi saya benci orang itu. That's omong kosong ya. Itu masuk di akal dengan mengerti Injil yang mana? Christ in you. Waktu manusia jatuh, Tuhan Kristus diberikan dalam setiap diri kita manusia, di hati kita Kristus bekerja. Bagaimana saya memperlakukan anak saya, suami saya, orang tua saya, kakak saya, semua yang saya ketemui, semua orang yang paling jahat, yang saya anggap paling jahat, Christ in them, teman-teman. Jadi itu ya penutup, oke. Itu penutup, mudah-mudahan menjadi perenungan kita bagi teman-teman yang mulai aktivitas hari ini, kita yang udah mau mengakhiri kehidupan kita. Kalau ada pun yang teman-teman lupa hari ini, mungkin jangan lupa Christ in you. Bagaimana saya memperlakukan orang lain, itulah saya memperlakukan Kristus di dalam diri orang-orang itu. Oke, puji Tuhan. Kita akan tutup kita punya Bible study. Dan teman-teman yang join hari ini, banyak yang saya tidak kenal, tapi welcome teman-teman. Thank you for joining kita punya Zoom. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat berkat, dan saya percaya, Roh Kudus lah akan menerangkan lebih dalam di dalam hati kita masing-masing ya. Oke, untuk kita menutup Bible study kita, saya mau minta